Mayoritas masyarakat tanah air telah mengenal sosok Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai seorang pemimpin yang berintegritas dan dekat dengan rakyat Indonesia. Presiden Gus Dur bukan hanya dikenal karena concern memperjuangkan keberagaman, namun juga seorang ulama yang masyhur akan keilmuan dan keteladanan di masa hidupnya. Seperti menembus lorong waktu, seringkali perkataan dan tindakan Gus Dur begitu sulit dipahami pada zamannya. Namun seiring berjalannya waktu, satu demi satu perkataan Gus Dur menjadi kenyataan. Berikut kami rangkum 5 bukti kewalian Gus Dur yang menjadi kenyataan. Pertama, perkataan mengenai pelengseran dari kursi presiden. Dalam sebuah wawancara di program Kick Andy, Gus Dur pernah ditanya mengenai pandangannya tentang pelengseran dirinya dari kursi jabatan Presiden Republik Indonesia. Saat itu, Andi Noya yang baru akan membuka program mencoba mengakhiri kalimat openingnya dengan pertanyaan, apakah Gus Dur mundur atau dimundurkan? Lantas Gus Dur langsung menyela sembari berkata, dilengserkan. Sebuah pernyataan yang juga disampaikan oleh Gus Dur dalam beberapa forum lainnya. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu tidak pernah merasa dendam pada siapapun. Dalam sebuah pernyataan, Gus Dur berkata bahwa hanya ada satu orang di Indonesia yang pantas jadi musuhnya, yaitu Presiden Soeharto. Namun Gus Dur kembali menjelaskan bahwa itu pun keduanya masih saling bersilaturahmi. Pungkasnya, Gus Dur kemudian menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki musuh di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang sangat demokratis, bagi Gus Dur, bangsa ini harus berpegang teguh pada tegaknya kedaulatan hukum. Saat ditanya lebih lanjut oleh Andi Noya mengenai apa negatifnya bagi bangsa dengan adanya pelengseran itu, Gus Dur lantas berkata bahwa ini bukan soal bangsa, tapi ini soal hukum. Secara politik, Gus Dur dilengserkan. Namun secara hukum, Gus Dur tidak pernah dibuktikan bersalah. Dengan tegas, Gus Dur kemudian berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Perkataan itu terekam kamera dengan jelas, menjadi saksi bahwa ucapan Gus Dur telah benar-benar terbukti nyata. Dicabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 2001 tidak hanya membuktikan bahwa Gus Dur tidak bersalah atas semua tuduhan korupsi dan penggunaan dana, namun juga menegaskan bahwa karoma perkataan Gus Dur seperti tak lekang oleh waktu, yang satu persatu menjadi kenyataan. Dengan sikap rendah hati, Gus Dur senantiasa memberi jawaban-jawaban yang menyejukkan, menandakan suri tauladan sebagai pemimpin yang berjiwa besar. Gus Dur menegaskan pesannya bahwa tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Daripada timbul perpecahan darah mengalir, Gus Dur memilih mundur sebagai seorang kesatria. Satu pelajaran dari sang guru bangsa kepada negeri ini adalah quotes terkenal dari Gus Dur bahwa ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Kedua, perkataan mengenai kemunculan Ustadz dadakan. Prediksi Gus Dur ini terungkap dalam sebuah wawancara yang sangat menarik antara Kiai Haji Said Akil Siraj dengan Najwa Shihab. Dalam perbincangan tersebut, Kiai Said menceritakan bagaimana Gus Dur bahkan sejak tahun 1990-an sudah melihat tanda-tanda akan munculnya fenomena ini.
Saat itu Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Beliau memprediksi hal ini dengan gaya khasnya yang sederhana namun penuh makna, menggunakan bahasa Jawa yang mendalam. Gus Dur pernah berucap yang mana dikutip langsung dari cerita Kiai Sae, bakale ono wong udu keluaran pesantren dipanggil Ustadz. Artinya nanti akan ada orang yang bukan lulusan pesantren tetapi dipanggil Ustadz. Sebuah prediksi yang pada masanya mungkin terdengar aneh atau bahkan tidak masuk akal, karena di tahun 1990-an gelar Ustadz adalah sebuah predikat yang sangat sakral, identik dengan mereka yang telah menempuh pendidikan agama secara mendalam di pesantren atau memiliki keilmuan agama yang mumpuni. Ketiga, pembubaran Departemen Sosial di masa pemerintahan Gus Dur. Berdasarkan catatan dari Firdika Rizky Utama dalam buku Menjerat Gus Dur tahun 2020, Gus Dur menyatakan pembubaran Departemen Sosial didasarkan pada sudah tidak bisa lagi dilakukan reformasi. Sebagai gantinya, pembubaran menjadi langkah terbaik. Dalam sebuah wawancara bersama Andi Noya di Metro TV pada tahun 2008 silam, Gus Dur menyebut kalau koruptor di Departemen Sosial sudah begitu banyak dan mampu menguasai seisi kantor. Gus Dur berkata, persisnya itu karena departemen yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini, kata Gus Dur sambil tangannya memukul kursi saat menjawab pertanyaan Andi Noya. Andi Noya kemudian mengajukan pertanyaan kembali dengan logika, kalau membunuh tikus kan gak perlu membakar lumbungnya Gus, ujar Andi. Oh memang, karena tikusnya sudah menguasai lumbung, sambung Gus Dur dibarengi tawa audiens. Perkataan Gus Dur itu ibarat tanda ihwal korupsi besar dalam tubuh Departemen Sosial masih belum terbantahkan. Sejarah mencatat pasca Departemen Sosial kembali berdiri, korupsi terus saja berlangsung. Pada tahun 2010, Bahtiar Kamsya yang saat itu menjabat Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Setelah itu muncul beberapa kasus korupsi lain seperti kasus korupsi Idrus Marham pada tahun 2018, kasus Juliali Batubara tahun 2020, serta pengungkapan kasus korupsi bansos beras yang melibatkan penetapan sejumlah tersangka pada tahun 2023. Keempat, penjual durian mengungkap kewalian Gus Dur. Pada suatu momen, ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ada kunjungan rombongan presiden ke kota Malang. Di tengah perjalanan, saat melewati pedagang durian, tiba-tiba Gus Dur memerintahkan supirnya untuk berhenti. Gus Dur berkata, "Kita beli durian dulu." Akhirnya rombongan kepresidenan berhenti sejenak. Setelah membeli beberapa durian, Gus Dur menyerahkan amplop putih yang berisi uang ke ajudannya. Gus Dur kembali berkata, "Yang di amplop itu berikan ke ibu ini." Sang ajudan sepertinya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sang ajudan pun mendekati Gus Dur sambil berbisik, "Pak, uang yang di amplop 10 juta. Iya, dikasihkan semua," pungkas Gus Dur. Dengan sedikit kebingungan, sang ajudan menuruti saja permintaan presiden dan memberikan amplop itu kepada penjual. Seketika, ibu penjual langsung duduk bersimpu di hadapan Gus Dur. Ibu itu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Gus Dur
karena ia tidak bisa membawa anaknya pulang dari rumah sakit karena masih memiliki tagihan 10 juta. Jumlah yang sama dengan apa yang diberikan Gus Dur pada amplop itu. Sungguh bukti kewalian Gus Dur yang bisa mengetahui keadaan rakyatnya. Kelima, bukti cinta rakyat Indonesia pada makam Gus Dur. Tak terasa, sudah hampir 16 tahun yang lalu, sang guru bangsa wafat, meninggalkan banyak warisan berharga untuk bangsa ini. Keramaian di makam Gus Dur seolah tidak ada habisnya. Ribuan peziarah tiap tahun bergantian mengunjungi area makam Bapak Bangsa di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hal itu tentu bukan fenomena biasa. Gus Dur dikenal bukan hanya sebagai seorang presiden, tetapi seorang ulama, pemikir, dan pejuang kemanusiaan yang tak kenal lelah. Beliau adalah simbol toleransi, pluralisme, dan keadilan. Setiap peziarah yang datang membawa kisahnya sendiri, doa-doa, dan harapan untuk meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan Gus Dur. Semua warisan nilai gagasan dan semangat humanismenya terus memancar dari kisah hidupnya, menarik jutaan hati untuk datang dan merenungi, seolah beliau tidak pernah benar-benar pergi. Antusias masyarakat itu menunjukkan betapa besar cinta rakyat Indonesia kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah.